Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cibet Misteri. Malam ini saya akan membagikan sebuah kisah yang konon berasal dari jalur alternatif di Jawa Barat. Banyak sopir mengaku pernah melewati sebuah kampung yang tidak pernah tercantum di peta manapun. Anehnya, siapapun yang masuk ke sana tidak akan pernah sama lagi saat kembali. Benarkah kampung itu benar ada atau hanya ilusi yang muncul di tengah malam? Mari kita mulai ceritanya. Malam itu hujan turun sangat deras. Petir menyambar berkali-kali. Roni, sopir travel jurusan Bandung Cilacap, mengusap kaca depan yang mulai dipenuhi embun. Wiper bergerak cepat, namun pandangan tetap kurang. Di dashboard ponselnya menunjukkan pukul 23.47 malam. Google Map memperhatikan jalan utama macet total karena longsor. Aplikasi menyarankan jalur alternatif. Roni menghela napas. Kalau lewat sini mungkin lebih cepat, ucap Roni. Ia membelokkan mobil. Tak lama, lampu-lampu kota menghilang. Jalan berubah menjadi sempit. Di kanan kiri hanya hutan pinus. Di dalam mobil hanya tersisa 3 penumpang. Seorang ibu tua membawa tas anyaman, seorang pemuda yang sejak tadi terus menatap keluar jendela, dan seorang pria berbaju hitam yang tidak pernah sekalipun berbicara. Suasananya begitu sunyi, hanya suara hujan yang terdengar. Tiba-tiba, ibu tua membuka suara. "Nak, yakin lewat jalan ini?" ucap ibu tua. "Iya, Bu. Google Maps-nya menyarankan ke sini." Ibu itu langsung menunduk. Tangannya mulai gemetar. Sekitar 20 menit kemudian, di tengah kabut, muncul sebuah gerbang tua dari batu. Tidak ada tulisan, tidak ada nama kampung, hanya 2 patung penjaga yang wajahnya sudah rusak dimakan usia. Saat mobil melewati gerbang, sinyal ponsel langsung hilang. Jam digital di dashboard mati. Radio mengeluarkan suara mendesis. Mobil tiba-tiba melambat. Di depan, seseorang anak kecil berdiri sendirian. Ia mengenakan baju putih lusuh, kakinya telanjang, kepalanya tertunduk. Roni membunyikan klakson. Tit, tit. Anak itu tidak bergerak. Pemuda di kursi belakang berbisik, "Jangan turun." Roni menoleh. "Kenapa?" Pemuda itu menjawab lirih, "Kalau dia tidak melihat kita, jangan buat dia sadar." Roni merinding. Belum sempat berpikir, anak itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya hitam seluruhnya, namun ia tidak melihat ke arah mobil, melainkan ke arah belakang mobil, seolah ada sesuatu yang mengikuti mereka. Anak itu tiba-tiba menghilang. Mobil kembali melaju. Beberapa menit kemudian, mereka memasuki sebuah kampung. Rumah-rumah kayu berjajar rapi. Lampu minyak menyala di setiap teras. Namun, tidak ada satupun suara manusia. Tidak ada ayam, tidak ada anjing, tidak ada jangkrik, hanya suara hujan. Roni merasa aneh. Kampung apa ini? Tidak ada papan nama, tidak ada masjid, tidak ada sekolahan. Padahal kampung ini terlihat cukup besar. Di ujung jalan, terlihat sebuah warung tua yang masih terang. Seorang nenek berdiri di depannya. Ia tersenyum, kemudian melambaikan tangan. "Silakan mampir dulu, hujannya belum akan berhenti," ucap si nenek. Roni menghentikan mobil, namun sebelum turun, ibu tua di kursi belakang memegang bahunya. Tangannya sangat dingin. Ia berkata dengan suara bergetar, "Nak, kalau masih ingin pulang, jangan pernah makan atau minum apapun di kampung ini." Roni menelan ludah. Ia kembali menatap ke arah warung. Namun kali ini, nenek itu sudah tidak sendirian. Di belakangnya, puluhan orang berdiri diam.
Semuanya tersenyum dan semuanya menatap lurus ke arah mobil. Hujan masih turun tanpa henti. Warung tua itu diterangi lampu minyak yang berkedip-kedip. Puluhan orang masih berdiri di belakang nenek pemilik warung. Tak ada satupun yang berbicara. Mereka hanya tersenyum. Senyum yang terasa sangat aneh. Roni menggenggam setir lebih erat. "Bu, kita lanjut saja ya." Ibu tua mengangguk pelan. "Ya, jangan berhenti terlalu lama." Saat Roni hendak menginjak pedal gas, tok 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 tok, seorang mengetuk kaca jendela sopir. Roni menoleh. Nenek itu sudah berdiri tepat di samping mobil. Padahal beberapa detik sebelumnya ia masih berada di depan warung. Wajahnya dipenuhi keriput, namun senyumannya sangat lebar. "Nak, singgah sebentar saja. Hujannya masih lama." Roni hanya menggeleng. "Maaf, Nek, kami harus melanjutkan perjalanan." Senyum nenek itu perlahan menghilang. Matanya berubah tajam. "Kalau begitu, jangan menyesal." Roni langsung menekan pedal gas. Mobil melaju meninggalkan warung. Namun setelah sekitar 5 menit, ia kembali melihat warung yang sama. Lampu minyak yang sama, nenek yang sama. Bahkan posisi orang-orang di belakangnya pun tidak berubah. Roni mulai panik. Ini bukannya tadi sudah kita lewati?" Pemuda yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. "Aku pernah mendengar cerita ini. Kalau sudah masuk ke sini, jalannya akan terus berputar. Selama mereka belum mengizinkan kita pergi." Roni menoleh melalui kaca spion. "Mereka?" Pemuda itu tidak menjawab. Tiba-tiba pria berbaju hitam yang sedari tadi dia mulai tertawa pelan. "Hehehe." Semua orang langsung menoleh kepadanya. Dia mengangkat kepala, matanya merah. "Sudah terlambat. Kalian seharusnya tidak melewati gerbang itu." Belum sempat Roni bertanya, pria itu tiba-tiba membuka pintu mobil. Padahal mobil masih melaju. Ia turun begitu saja, menghilang di tengah hujan. Roni langsung mengerem. Serut. Mereka keluar mencari pria itu. Namun jalan benar-benar kosong. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara, hanya kabut tebal yang perlahan menyelimuti jalan. Saat kembali ke mobil, ibu tua tiba-tiba berteriak, "Jangan lihat ke belakang." Roni refleks menoleh ke kaca belakang. Di kursi paling belakang, pria berbaju hitam itu sudah duduk kembali. Bajunya basah kuyup, kepalanya tertunduk, padahal tidak ada seorang pun yang masuk ke mobil. Dengan suara pelan ia berkata, "Kalian sekarang sudah menjadi tamu." Roni merasa napasnya semakin berat. Ia mencoba menyalakan Google Maps lagi. Layar ponsel hanya menampilkan tulisan. Beberapa detik kemudian, layar berubah sendiri. Muncul sebuah peta tua berwarna coklat. Di tengahnya hanya ada satu titik merah dengan tulisan Kampung Pangbalikan. Ibu tua langsung pucat. Bukan, bukan. Itu nama yang tidak boleh disebut." Tiba-tiba dari luar terdengar suara kentongan bertalu-talu. Tong, tong, tong. Seluruh lampu kampung itu menyala bersamaan. Pintu-pintu rumah mulai terbuka perlahan. Puluhan warga keluar. Mereka berjalan pelan ke arah mobil sambil membawa lampu minyak. Tak satu pun dari mereka berkedip. Tak satu pun berbicara. Mereka hanya menatap lurus ke arah Roni dan serempak mengucapkan satu kalimat. "Kamu tidak boleh pulang sebelum acara dimulai." Roni menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia mengunci semua pintu mobil. Namun, dari atap mobil terdengar suara langkah kaki. Seolah ada seseorang yang sedang berjalan tepat di atas kepala mereka. Suara langkah itu semakin jelas. Seluruh isi mobil terdiam. Tak seorang pun berani menoleh ke atas. Roni menggenggam setir begitu kuat hingga jemarinya memutih. Ibu tua itu berbisik, "Jangan buka pintu, apapun yang terjadi." Namun suara itu berhenti tepat di atas kepala Roni. Lalu
terdengar suara anak kecil tertawa. Hehehe. Roni menutup mata. Itu suara anak kecil tadi? Pemuda yang duduk di belakang menggeleng. Bukan, itu bukan anak kecil. Tiba-tiba, seluruh kaca mobil dipenuhi telapak tangan. Bukan satu, bukan dua, melainkan puluhan telapak tangan yang muncul bersamaan. Seolah ada banyak orang mengelilingi mobil. Namun ketika Roni menyalakan lampu jauh, tidak ada siapa-siapa. Kentongan kembali berbunyi. Tong, tong, tong. Semua warga mulai berjalan menuju lapangan kecil di tengah kampung. Mereka membawa obor, berjalan perlahan, tidak ada yang berbicara. Suasana itu seperti iring-iringan pemakaman. Namun, yang membuat bulu kuduk berdiri, semua warga berjalan tanpa bayangan. Padahal cahaya obor begitu terang. Pria berbaju hitam yang sejak tadi duduk diam akhirnya berdiri. Ia membuka pintu mobil. Kali ini, tidak ada yang mampu menghentikannya. Ia berjalan mengikuti rombongan warga. Saat melewati Roni, ia berkata pelan, "Sudah waktunya. Mereka sedang memilih pengganti." "Pengganti apa?" tanya Roni. Pria itu tidak menjawab. Ia terus berjalan hingga menghilang di antara kerumunan. Ibu tua menangis. Kalau benar malam ini prosesi dimulai, berarti salah satu dari kita tidak akan bisa keluar. Roni menoleh. "Maksud ibu?" Ibu tua menghela napas panjang. "Aku pernah mendengar cerita ini dari almarhum suamiku. Setiap puluhan tahun, kampung pengembalian memilih satu orang luar untuk tinggal di sana selamanya." Mendengar itu, Roni langsung menyalakan mesin. Namun saat pedal gas diinjak, mobil sama sekali tidak bergerak. Mesinnya hidup, roda berputar, tetapi mobil seolah tertahan oleh sesuatu. Pemuda membuka kaca sedikit, lalu wajahnya langsung pucat. Di belakang mobil, puluhan tangan pucat sedang memegang ban belakang. Mereka muncul dari dalam tanah, tanpa suara, tanpa wajah, hanya tangan. Tiba-tiba dari arah lapangan terdengar suara gamelan tua. Suara itu membuat kepala Roni berdenyut. Semua wajah kini berdiri membentuk lingkaran besar. Di tengah lingkaran ada sebuah kursi kayu hitam, kosong, seolah sedang menunggu seseorang untuk duduk. Nenek pemilik warung melangkah ke depan. Dengan suara lantang ia berkata, "Malam ini kami menyambut tamu baru." Seluruh warga menoleh bersamaan ke arah mobil Roni. Mereka serempak menunjuk. Dia yang akan tinggal bersama kami." Roni merasakan darahnya seakan berhenti mengalir. Namun yang lebih mengejutkan, semua warga ternyata tidak menunjuk dirinya. Mereka menunjuk pemuda yang sejak awal duduk di kursi belakang. Pemuda itu perlahan tersenyum, lalu berkata dengan suara yang sangat pelan, "Akhirnya mereka mengenaliku lagi." Matanya berubah menjadi hitam pekat, dan perlahan tubuhnya mulai menghilang seperti kabut. Roni mematung, matanya tak lepas dari sosok pemuda itu. Tubuhnya perlahan memudar seperti disapu angin. Namun anehnya, tidak satupun warga terlihat takut. Mereka justru menundukkan kepala, seolah sedang memberi penghormatan. Pemuda itu menatap Roni, lalu tersenyum tipis. "Maaf, aku sudah berbohong." Roni memberanikan diri bertanya, "Siapa sebenarnya kamu?" Pemuda itu menarik napas panjang. "Namaku Arga, dan aku sudah meninggal 3 tahun yang lalu." Mata Roni membelalak. "Apa?" Ibu tua langsung menutup mulutnya. "Ya Allah." Arga menatap ke arah langit. "Hujan malam itu persis seperti sekarang. Aku juga sopir travel. Aku juga masuk ke kampung ini. Dan aku tidak pernah berhasil keluar." Roni menggeleng. "Kalau kamu sudah meninggal, lalu siapa yang selama ini ikut bersamaku?" Arga tersenyum pahit. "Yang kau lihat hanyalah sisa jiwaku.
tubuhku sudah lama dikuburkan di sini. Tiba-tiba, tanah di tengah lapangan bergetar. Perlahan, sebuah nisan tua muncul dari dalam tanah. Di atasnya tertulis Arga Pratama 1999 sampai 2023. Di bawah nama itu terdapat kalimat yang membuat Roni merinding. Tamu yang memilih pulang. Ibu tua menangis. Jadi cerita itu benar? Arga mengangguk. Dulu aku nekat kabur. Tapi setiap kali kabur, aku selalu kembali ke gerbang kampung. Sampai akhirnya aku menyerah. Roni mulai panik. Kalau begitu kami juga tidak bisa keluar. Arga menatapnya serius. Masih bisa, tapi hanya sebelum ayam pertama berkokok. Kalau sudah subuh, kalian akan menjadi bagian dari kampung ini. Belum sempat Roni bertanya lagi, suara gamelan berhenti mendadak. Seluruh warga serentak menoleh ke arah sebuah rumah joglo besar di ujung kampung. Pintunya terbuka perlahan. Dari dalam muncul seorang laki-laki tua berjubah hitam, rambutnya putih panjang, membawa tongkat kayu. Semua warga langsung berlutut, bahkan Arga ikut menundukkan kepala. Lelaki itu berbicara dengan suara berat. Sudah 100 tahun, belum pernah ada tamu yang membawa 4 jiwa sekaligus. Roni bingung. 4 jiwa? Lelaki itu tersenyum. Lihat ke dalam mobilmu. Roni berlari menuju mobil. Saat membuka pintu, dadanya langsung sesak. Karena di jok belakang bukan hanya ada tas penumpang, melainkan 4 sosok yang wajahnya sama persis dengan Roni, ibu tua, Arga, dan pria berbaju hitam. Mereka semua duduk diam, tidak bergerak seperti mayat. Roni mundur beberapa langkah. Apa itu? Arga menjawab lirih. Itu tubuh kita, sedangkan yang sedang berdiri di sini hanya roh kita. Roni merasakan dunia berputar. Kalau yang ada di dalam mobil adalah tubuh mereka, lalu sejak kapan mereka sebenarnya sudah mati? Di kejauhan terdengar suara jam tua bertentang sebanyak 3 kali. Arga langsung menatap langit. Wajahnya berubah pucat. Celaka. Gerbangnya mulai ditutup. Jam tua kembali bertentang. Langit mulai berubah. Kabut semakin tebal. Angin dingin tertiup kencang hingga lampu-lampu minyak bergoyang. Arga menatap Roni. Kalau ingin hidup, kita harus ke gerbang sekarang. Roni bertanya, kenapa sebelum subuh? Arga menarik napas panjang. Karena saat ayam pertama berkokok, gerbang antara dunia manusia dan kampung ini akan tertutup. Siapapun yang masih berada di dalam akan dilupakan oleh keluarganya. Ibu tua langsung menangis. Anak-anakku, mereka pasti sedang menungguku di rumah. Arga menatapnya dengan iba. Kalau ibu ingin bertemu mereka lagi, jangan menoleh apapun yang terjadi. Mereka bertiga berlari melewati jalan kampung. Namun suasana berubah. Rumah-rumah yang tadi berdiri rapi kini tampak reot. Atapnya runtuh, jendelanya pecah. Seolah kampung itu telah lama ditinggalkan. Suara gamelan berhenti menjadi suara tangisan. Saat hampir tiba di gerbang, mereka melihat sesuatu yang membuat langkah terhenti. Di depan gerbang berdiri anak kecil yang pertama kali mereka temui. Kali ini ia mengangkat wajahnya. Matanya tidak lagi hitam, melainkan kosong. Gelap seperti lubang tanpa dasar. Ia berkata pelan, "Tidak ada yang boleh pulang." Roni mencoba melewatinya, namun anak itu tiba-tiba sudah berdiri tepat di depannya, padahal tidak terlihat berjalan. Arga berbisik, "Jangan sentuh dia. Itu penjaga gerbang." Tiba-tiba terdengar suara kokok ayam dari kejauhan. Arga langsung panik. Waktunya hampir habis. Gerbang batu perlahan mulai retak. Kabut putih keluar dari celah-celahnya. Di balik gerbang,
Mulai terlihat jalan raya, lampu kendaraan, dan cahaya dunia nyata. Roni hampir menangis. Itu jalan pulang. Ia berlari sekuat tenaga. Namun, anak kecil itu mengangkat tangannya. Tanah di depan gerbang langsung terbelah. Muncul puluhan tangan pucat yang mencoba menarik kaki mereka. Ibu tua hampir terjatuh. Roni segera menarik tangannya. "Pegang saya, Bu." Mereka terus berlari. Beberapa langkah lagi, mereka hampir mencapai gerbang. Namun saat itulah, suara seseorang terdengar dari belakang. Suara yang sangat dikenal Roni. "Ron, tolong ayah." Tubuh Roni membeku. Itu suara ayahnya, padahal ayahnya sudah meninggal 5 tahun lalu. Air mata Roni langsung menetes. Ia hampir menoleh. Arga berteriak sekuat tenaga, "Jangan menoleh." Roni menutup telinganya dan terus berlari. Namun, ibu tua tidak sekuat itu. Ia perlahan menoleh ke belakang. Wajahnya langsung berubah pucat. "Suamiku." Sesaat kemudian, tubuh ibu tua perlahan berubah menjadi kabut. Ia tersenyum kepada Roni. "Lanjutkan, lari." Dalam hitungan detik, ia menghilang. Yang tersisa hanyalah selendang putihnya yang jatuh ke tanah. Roni berteriak memanggilnya, namun Arga menarik tangannya. "Kalau berhenti, kita semua selesai." Mereka berdua melompat melewati gerbang. Tepat saat kokok ayam kedua terdengar, brak! Gerbang batu tertutup dengan keras. Roni terjatuh di aspal. Ia membuka mata perlahan. Hari sudah pagi. Mobil travel masih terparkir di pinggir jalan hutan. Mesinnya mati. Semua terlihat normal. Namun, saat melihat kursi belakang, pria berbaju hitam telah menghilang. Ibu tua juga tidak ada. Hanya tersisa selendang putih yang tadi jatuh di kampung pengembalian. Roni menggenggam selendang itu dengan suara lirih. Ia berkata, "Jadi, semua itu benar-benar terjadi." Belum sempat ia menyalakan mobil, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Google Maps aktif kembali. Namun di layar muncul notifikasi yang membuat jantungnya berhenti sesaat. Tujuan berikutnya, kampung pengembalian. Padahal Roni tidak pernah memasukkan tujuan itu. Layar ponsel kemudian berubah sendiri. Muncul satu kalimat terakhir. "Sampai jumpa lagi, sopir berikutnya." 3 bulan kemudian, Roni memutuskan berhenti menjadi sopir travel malam. Ia memilih bekerja sebagai kurir di siang hari. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi melewati jalur hutan. Setiap kali hujan turun, bayangan kampung pengembalian selalu muncul di pikirannya. Namun, ia tak pernah menceritakan kejadian itu kepada siapapun, karena ia yakin tak akan ada yang percaya. Suatu sore, telepon Roni berdering. Itu dari mantan bos travelnya. "Ron, bisa bantu satu perjalanan malam ini?" ucap Pak Yono. Roni langsung menjawab, "Maaf Pak, saya sudah tidak narik malam lagi." Pak Yono terdiam sejenak. "Penumpangnya minta kamu." Roni mulai heran. "Memangnya siapa?" Pak Yono menjawab pelan. "Katanya dia sudah lama mencarimu." Malam itu, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Roni datang ke Pol Travel. Di ruang tunggu hanya ada seseorang perempuan muda berusia sekitar 25 tahun. Ia mengenakan jaket abu-abu. Di tangannya ada sebuah foto lama. Begitu melihat Roni, ia langsung berdiri. "Mas Roni, saya Naila. Saya butuh bantuan." Naila menyerahkan foto tua itu. Foto hitam putih yang sudah pudar. Di dalamnya ada 6 orang berdiri di depan sebuah gerbang batu. Roni langsung membeku. Gerbang itu adalah gerbang kampung pengembalian. Namun yang membuatnya lebih terkejut, di pojok kiri foto berdiri seorang pemuda. Wajahnya sama persis dengan Arga. Roni berbisik, "Tidak mungkin." Di balik foto tertulis, "Ekspedisi Kampung Pengembalian tahun 1992. Roni menghitung cepat. Kalau foto itu diambil
Tahun 1992, mustahil Arga adalah orang yang sama karena Arga mengaku meninggal pada tahun 2023. Naila menatap Roni. Mas juga sadar kan? Orang di foto ini wajahnya sama persis. Itu ayah saya. Roni terdiam. Ayahmu? Naila mengangguk. Ayah saya hilang tahun 1992. Sampai hari ini tidak pernah ditemukan. Roni merasa bulu kuduknya berdiri. Kalau begitu, siapa Arga yang kutemui? Naila mengeluarkan sebuah buku harian tua. Itulah yang ingin saya cari. Mereka membuka halaman terakhir buku itu. Tulisan tangan di sana mulai pudar. Jika ada yang membaca buku ini, jangan pernah percaya waktu di kampung pengembalian. Orang yang masuk ke sana tidak bertambah tua, tetapi juga tidak benar-benar hidup. Roni langsung teringat wajah Arga, tetap muda, tetap seperti berusia 20 tahun. Tiba-tiba, lampu di ruang tunggu padam. Suasana menjadi gelap. Dari luar terdengar suara hujan turun deras. Padahal beberapa menit sebelumnya langit sangat cerah. Lalu, televisi tua di pojok ruangan menyala sendiri. Layar dipenuhi semut. Perlahan muncul gambar hitam putih. Terlihat sebuah jalan hutan dan sebuah mobil travel putih. Plat nomornya persis milik Roni. Di layar, mobil itu sedang memasuki gerbang batu. Tanggal di pojok layar tertulis 21 Juli 2026. Roni melihat kalender di dinding hari itu masih tanggal 18 Juli 2026. Artinya, televisi itu sedang menampilkan perjalanan yang belum terjadi. Tiba-tiba terdengar suara Arga dari dalam televisi. Ron, jangan datang sendirian. Lalu layar itu mati. Ruangan kembali gelap. Roni dan Naila sedang berpandangan. Mereka sadar, kampung pengembalian belum selesai. Justru mereka baru membuka rahasia yang lebih besar. Malam itu Roni dan Naila memutuskan menelusuri alamat yang tertulis di buku harian ayah Naila. Alamat itu mengarah ke rumah seorang pensiunan guru bernama Pak Wiryo. Konon, Pak Wiryo adalah satu-satunya anggota ekspedisi tahun 1992 yang berhasil pulang. Rumah Pak Wiryo berdiri di pinggir hutan. Bangunannya sudah tua, cat temboknya mengelupas. Saat pintu diketuk, seorang pria rentak membuka pintu perlahan. Tatapannya kosong, namun saat melihat foto ekspedisi, tangannya langsung gemetar. Dari mana kalian mendapatkan foto itu? Naila menjelaskan semuanya. Pak Wiryo mempersilahkan mereka masuk. Di ruang tamu, dinding dipenuhi foto-foto lama. Semuanya adalah foto hutan dan gerbang batu yang sama. Pak Wiryo menatap foto ayah Naila. Air matanya menetes. Kami berenam masuk ke kampung itu. Tapi yang benar-benar pulang hanya aku. Roni mengeringit. Tapi Arga? Pak Wiryo menggeleng. Nama Arga tidak pernah ada dalam ekspedisi kami. Pak Wiryo mengambil album lain. Di dalam ada foto yang lebih tua. Tahun 1968. Roni kembali terkejut. Di foto itu ada pemuda yang wajahnya sama persis dengan Arga. Pakaiannya berbeda, tapi wajahnya tidak berubah sedikit pun. Naila berbisik, kalau begini Arga sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Pak Wiryo mengangguk pelan. Dia bukan penghuni kampung. Dia penjaga orang-orang yang tersesat. Suasana mendadak sunyi. Angin di luar berhenti. Jam dinding tiba-tiba berdentak mundur. Pak Wiryo langsung berdiri, wajahnya pucat. Mereka datang. Lampu rumah berkedip, lalu padam. Hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela. Di halaman rumah terlihat beberapa sosok berdiri diam. Jumlahnya semakin banyak, puluhan. Semuanya mengenakan pakaian dari zaman yang berbeda. Ada yang memakai pakaian tahun 60-an, 70-an, 80-an. Bahkan seragam sekolah. Mereka tidak bergerak, hanya menatap ke arah rumah. Pak Wiryo berbisik. Mereka semua orang yang pernah hilang.
dan tidak pernah berhasil pulang. Tiba-tiba, tok, 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 ada yang mengetuk pintu. Pelan 3 kali. Tidak ada yang berani membuka. Namun suara Arga terdengar dari luar. "Pak Wiryo, saya datang menepati janji." Pak Wiryo langsung terduduk lemas. Dengan suara bergetar ia berkata, "Mustahil, aku meninggalkanmu 34 tahun yang lalu." Roni membuka sedikit tirai jendela. Di depan rumah, Arga berdiri sambil tersenyum. Namun kali ini ia tidak sendirian. Di sampingnya berdiri seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Naila melihat wajah pria itu. Tubuhnya langsung lemas. Foto yang dipegangnya jatuh ke lantai. Air matanya mengalir deras. Dengan suara lirih ia berkata, "Ayah." Pria itu memang wajah ayah Naila, tidak berubah sedikit pun seperti di foto tahun 1992. Ia hanya menatap Naila, lalu perlahan mengangkat tangannya, seolah meminta Naila ikut bersamanya. Di belakang mereka, gerbang batu kampung pengembalian kembali muncul dari balik kabut. Padahal rumah Pak Wiryo berada puluhan kilometer dari lokasi hutan. Malam semakin dingin, kabut menutupi seluruh halaman rumah Pak Wiryo. Naila menangis, tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. "Ayah." Pria itu tersenyum lembut, senyum yang sama seperti dalam foto masa kecilnya. Ia mengangguk perlahan. "Naila, sudah lama menunggumu." Pak Wiryo langsung berdiri. Ia memegang bahu Naila. "Jangan buka pintunya. Itu bukan ayahmu lagi." Naila menoleh, tapi wajahnya Pak Wiryo menggeleng. Yang kembali dari kampung pengembalian tidak selalu membawa jiwanya. Tiba-tiba suara ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Rumah tua itu bergetar. Jendela-jendela bergerak. Arga menatap ke arah jendela, lalu berkata pelan, "Waktunya hampir habis. Kalau dia tidak ikut sekarang, gerbang akan tertutup lagi." Naila tak mampu menahan air matanya. "Ayah, kenapa ayah tidak pulang dari dulu?" Pria itu menundukkan kepala. Dengan suara lirih ia menjawab, "Ayah sudah berkali-kali mencoba, tapi setiap kali hampir keluar, kampung itu selalu mengambil orang lain sebagai gantinya." Roni terdiam. "Jadi selama ini kampung itu selalu mencari pengganti?" Pak Wiryo mengangguk pelan. "Itulah kutukannya." Di luar, kabut mulai bergerak. Dari balik pepohonan muncul puluhan sosok. Mereka adalah orang-orang yang hilang dari berbagai zaman. Ada yang memakai seragam tentara, ada yang memakai pakaian sekolah, ada pula yang membawa koper tua. Mereka semua berdiri diam menatap rumah. Tiba-tiba jam dinding berhenti. Semua suara menghilang. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada suara napas. Hanya terdengar langkah kaki seseorang. Langkah itu berasal dari arah gerbang batu. Dari dalam kabut muncul seorang perempuan tua berpakaian putih. Rambutnya sangat panjang, matanya tertutup kain hitam. Di tangannya terdapat lentera kuno. Saat ia melangkah, semua sosok di halaman langsung menundukkan kepala. Bahkan Arga ikut membungkuk. Pak Wiryo berbisik dengan wajah pucat, "Dia menjaga waktu." Perempuan itu berhenti tepat di depan rumah. Tanpa membuka penutup matanya, ia berkata dengan suara pelan, 34 tahun, sudah waktunya hutang itu dibayar." Lalu ia mengangkat lentera. Cahayanya langsung menyinari Naila. Api di dalam lentera berubah menjadi biru. Perempuan itu tersenyum. "Bukan ayahmu yang akan pulang, tetapi kaulah yang akan menggantikannya." Naila mundur beberapa langkah. Tubuhnya tiba-tiba terasa sangat berat. Kakinya seperti ditarik menuju gerbang. Roni segera meraih tangan Naila. Namun saat menyentuh tangan Naila, Roni melihat kilasan-kilasan aneh.
Ia melihat kampung pengembalian bukan pada tahun 2026, melainkan lebih dari 300 tahun yang lalu. Di tengah kampung berdiri sebuah pohon beringin raksasa. Di bawah pohon itu, seorang pria sedang mengucapkan sumpah. Selama pohon ini berdiri, kampung ini tidak akan pernah ditemukan oleh manusia. Ilasan itu menghilang. Roni terjatuh sambil terengah-engah. Ia sadar rahasia kampung pengembalian ternyata jauh lebih tua daripada yang mereka bayangkan. Roni masih duduk di lantai, dadanya naik turun. Bayangan pohon beringin itu terus muncul dari kepalanya. Naila mengguncangkan bahunya. "Mas Roni, Mas tidak apa-apa?" Roni mengangguk pelan. "Aku melihat awal semuanya." Penjaga waktu mengangkat lentera birunya. Api di dalam lentera berkobar semakin besar. Kabut di sekitar rumah perlahan berubah menjadi gambaran masa lalu. Mereka seperti sedang melihat sebuah kejadian yang benar-benar terjadi. 300 tahun yang lalu, di sebuah lembah yang subur, berdirilah sebuah kampung kecil bernama Pengembalian. Warganya hidup damai sebagai petani. Di tengah kampung berdiri pohon beringin yang sangat besar. Konon, pohon itu sudah ada jauh sebelum kampung dibangun. Suatu hari, datang sekelompok orang bersenjata. Mereka ingin menguasai tanah dan sumber mata air di kampung itu. Pemimpin kampung, seorang laki-laki bernama Ki Jayeng, menolak menyerahkan tanah leluhurnya. Terjadilah pertumpahan darah. Banyak warga gugur. Lihat kampungnya hampir musnah, Ki Jayeng berjalan menuju pohon beringin. Ia berlutut, lalu mengangkat segenggam tanah. Dengan suara lantang ia bersumpah, "Wahai bumi yang kami pijak, sembunyikan kampung ini dari siapapun yang datang dengan keserakahan. Biarkan hanya mereka yang ditakdirkan yang mampu menemukannya." Langit langsung berubah hitam. Petir menyambar pohon beringin. Kabut putih turun dari segala arah. Dalam hitungan detik, seluruh kampung lenyap, seolah tidak pernah ada. Namun, sumpah itu memiliki harga. Ki Jayeng sendiri menjadi penjaga pertama kampung pengembalian. Dan setiap beberapa puluh tahun, kampung itu harus mengambil satu jiwa baru agar tetap tersembunyi. Kilasan itu perlahan menghilang. Roni kembali ke masa sekarang. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ia menatap penjaga waktu. "Kalau begitu, kutukan ini bisa dihentikan?" Penjaga waktu menjawab, "Bisa, jika sumpah itu dicabut oleh keturunan terakhir Ki Jayeng." Pak Wiryo terkejut. "Keturunan terakhir?" Penjaga waktu menoleh ke arah Roni. Tatapannya tajam. "Orang itu sedang berdiri di hadapanku." Roni membeku. Apa maksudmu?" Penjaga waktu mengeluarkan sebuah kalung kayu tua. Di bagian belakangnya terukir lambang yang sama persis dengan liontin yang sejak kecil selalu dipakai Roni. Liontin peninggalan almarhum kakeknya. Roni memegang dadanya. Tangannya gemetar. "Tidak, mustahil." Penjaga waktu mengangguk pelan. "Kau adalah keturunan terakhir Ki Jayeng. Dan hanya kau yang bisa memutus kutukan kampung pengembalian." Tiba-tiba tanah kembali bergetar. Pohon beringin raksasa muncul dari balik kabut. Akhirnya menjalar kemana-mana. Di batang pohon itu terlihat ratusan nama terukir. Nama orang-orang yang hilang selama ratusan tahun. Namun di bagian paling bawah perlahan muncul ukiran baru. Huruf demi huruf terukir sendiri. Roni. Roni menatap batang pohon itu dengan wajah pucat. Jika ukiran itu selesai, apakah namanya akan menjadi penghuni kampung pengembalian selamanya? Angin berputar sangat kencang. Daun-daun beringin berterbangan. Ukiran nama di batang pohon terus bergerak sendiri. Roni memegang dadanya. Napasnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang sedang menarik jiwanya. Naila berlari menghampiri. "Mas Roni, apa yang harus kita lakukan?"
Roni hanya menatap pohon itu. Belum sempat menjawab, penjaga waktu kembali mengangkat lenteranya. Api biru menyala semakin terang. Setiap nama yang selesai terukir tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia. Pak Wiryo berlutut. Kalau begitu, cepat hentikan ukirannya. Penjaga waktu menggeleng. Tidak semudah itu. Sumpah hanya bisa diputus oleh darah keturunan terakhir Ki Jayeng. Tiba-tiba akar pohon beringin bergerak. Puluhan akar keluar dari dalam tanah, melilit kaki Roni. Naila berusaha menariknya, namun akar itu semakin kuat. Dari balik batang pohon muncul sosok Ki Jayeng. Jubahnya putih, wajahnya tenang. Ia menatap Roni dengan penuh harap. Maafkan aku hanya ingin menyelamatkan kampung ini. Roni menggeleng. Tapi sumpahmu membuat banyak orang menjadi korban. Ki Jayeng menundukkan kepala. Karena itu, akhirilah semua ini. Ki Jayeng menyerahkan sebuah keris tua. Gagangnya terbuat dari kayu hitam. Di bilahnya terukir tulisan kuno. Tancapkan keris ini ke jantung pohon sebelum fajar, atau kutukan akan berlangsung selamanya. Belum sempat Roni menerima keris, langit mendadak gelap. Kabut terbelah. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki. Bukan satu, melainkan ratusan langkah. Satu persatu, seluruh penghuni kampung pengembalian datang. Mereka mengelilingi pohon beringin. Arga berdiri paling depan. Di sampingnya ayah Naila. Dan puluhan orang hilang dari berbagai zaman. Mereka tidak marah, tidak mengancam. Mereka hanya berkata bersamaan, kalau kutukan diputus, kami semua akan lenyap. Naila menangis. Lalu bagaimana ayahku? Ayahnya tersenyum. Ayah sudah terlalu lama terjebak. Biarkan ayah pulang dengan tenang. Air mata Naila semakin deras. Roni menggenggam keris itu. Tangannya gemetar. Ia melangkah menuju pohon. Namun tiba-tiba tanah retak. Dari dalam akar pohon muncul sebuah pintu batu besar yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di atas pintu itu tertulis ukiran kuno. Ruang penjaga pertama. Penjaga waktu menundukkan kepala, lalu berkata, rahasia terakhir ada di balik pintu itu. Dan setelah kau membukanya, tidak akan ada jalan untuk kembali. Roni menatap pintu batu itu. Perlahan, pintu itu mulai terbuka sendiri. Dari dalamnya keluar cahaya putih yang sangat terang. Lalu terdengar sebuah suara yang memanggil namanya. Roni, masuklah. Roni melangkah perlahan. Setiap langkah terasa semakin berat. Cahaya putih dari balik pintu batu menyilaukan mata. Saat ia melewati ambang pintu, suasana di luar langsung menghilang. Tidak ada lagi pohon beringin, tidak ada lagi Naila. Yang ada hanyalah sebuah ruangan batu yang sangat luas. Di tengah ruangan berdiri sebuah singgasana tua, namun singgasananya itu kosong. Di belakang singgasana terdapat dinding batu penuh ukiran. Ukiran itu menggambarkan perjalanan kampung pengembalian dari masa ke masa. Roni menyusuri satu persatu hingga ia berhenti di ukiran terakhir. Di sana terlihat gambar seorang laki-laki yang wajahnya sangat mirip dengannya. Ini siapa? Suara berat tiba-tiba terdengar. Itu bukan siapa-siapa. Itu adalah dirimu. Roni langsung menoleh. Di sudut ruangan berdiri seorang laki-laki tua berjubah putih. Rambutnya panjang hingga pinggang. Tatapannya tenang. Namun matanya seolah menyimpan usia ratusan tahun. Apa Anda penjaga pertama? Lelaki itu tersenyum. Bukan, aku adalah penjaga sebelum yang pertama. Roni mengerenyit. Maksudnya? Lelaki itu berjalan mendekat. Sebelum Ki Jayeng mengucapkan sumpah, tempat ini sudah ada. Ia menunjuk langit-langit ruangan. Di sana tergantung ratusan lentera. Setiap lentera memiliki nama. Sebagian menyala, sebagian telah padam. Setiap lentera adalah satu kehidupan. Jika padam,
Orang itu benar-benar hilang dari dunia. Roni melihat satu lentera tuliskan Arga. Api di dalamnya tinggal sedikit. Lalu ia melihat lentera bertuliskan Ayah Naila. Api itu juga hampir padam. Namun di ujung ruangan ada sebuah lentera baru bertuliskan Roni. Api kecil mulai menyala sendiri. Tidak, Roni mundur beberapa langkah. Aku belum mati. Penjaga itu mengangguk. Belum, tapi waktumu hampir habis. Tiba-tiba ruangan berguncang. Salah satu dinding batu runtuh. Di balik reruntuhan terlihat sebuah pintu besi raksasa. Di permukaannya terdapat ribuan ukiran tangan manusia. Masing-masing seolah sedang berusaha keluar dari balik pintu. Roni merinding. Apa itu? Penjaga menjawab pelan. Itu gerbang terakhir. Jika terbuka, kampung pengembalian tidak lagi tersembunyi. Semua yang pernah hilang akan kembali ke dunia manusia, bersamaan dengan sesuatu yang selama ini mereka kurung. Sesuatu? Belum sempat penjaga menjawab, terdengar suara benturan keras dari balik pintu besi. Pintu bergetar hebat, lalu terdengar suara yang bukan suara manusia. Sudah terlalu lama, bukakan pintunya. Roni merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Penjaga pertama menjamkan mata, lalu berkata, "Sekarang kau mengerti mengapa kampung pengembalian harus tetap disembunyikan?" Di saat yang sama, retakan mulai muncul dari seluruh permukaan pintu besi. Cahaya merah menyembur keluar dari celah-celahnya, dan dari balik pintu itu terdengar tawa panjang yang menggema ke seluruh ruangan. Akhirnya ada yang datang. Roni menggenggam erat keris peninggalan Ki Jayeng. Ia sadar, malam itu bukan hanya tentang memutus kutukan, melainkan mencegah sesuatu yang jauh lebih mengerikan keluar dari sana. Retakan di pintu besi semakin melebar. Cahaya merah memenuhi seluruh ruangan. Udara menjadi sangat panas. Roni menggenggam keris peninggalan Ki Jayeng. Tangannya gemetar, namun ia tetap melangkah. Penjaga pertama berkata dengan suara tenang, "Dengarkan baik-baik. Apapun yang keluar nanti, jangan pernah percaya pada ucapannya." Tiba-tiba pintu besi terbuka sedikit. Dari celah sempit itu keluar asap hitam pekat. Asap tersebut perlahan membentuk sosok manusia berjubah hitam. Wajahnya tidak terlihat, hanya sepasang mata merah yang menyala. Sosok itu tertawa pelan. "Sudah lama sekali aku menunggu keturunan Ki Jayeng." Roni mengangkat keris. "Siapa kau?" Sosok itu tersenyum. "Aku bukan musuhmu. Akulah penjaga pertama kampung ini." Penjaga pertama langsung berteriak, "Jangan dengarkan dia." Sosok berjubah hitam itu terus berbicara. "Ki Jayeng mengkhianatiku. Ia mengurungku di sini agar semua orang menganggap dirinya pahlawan." Roni mulai ragu. Siapa yang berkata jujur? Tiba-tiba sosok itu mengangkat tangannya. Seluruh ruangan berubah. Roni melihat kilasan masa lalu. Ia melihat Ki Jayeng menangis, lalu menusukkan keris ke dada sahabatnya sendiri. Sahabat itulah sosok berjubah hitam yang kini berdiri di hadapannya. Kenapa? Karena sahabatnya ingin menggunakan kutukan kampung itu untuk menguasai manusia. Ki Jayeng terpaksa menghentikannya. Sosok berjubah hitam itu tertawa. "Kalau begitu, bebaskan aku. Aku akan menghidupkan kembali semua orang yang pernah hilang." Di belakangnya, Arga muncul. Ayah Naila juga muncul. Ratusan penghuni kampung berdiri. Mereka semua terlihat hidup, seolah tidak pernah meninggal. Naila menangis. "Mas Roni." "Ayah." Ayahnya tersenyum. Namun penjaga pertama berkata pelan, "Itu hanya bayangan, bukan kehidupan yang sesungguhnya." Jam tua berdentang. Tinggal beberapa menit sebelum fajar. Penjaga pertama menyerahkan keris kepada Roni. "Sekarang, pilih membuka gerbang atau mengakhiri untuk selamanya." Roni memejamkan mata.
Ia teringat semua korban, Arga, ibu tua, ayah Naila, dan Ki Jayeng. Mereka semua telah lama terjebak. Dengan air mata mengalir, Roni berlari, lalu menusukkan keris tepat ke tengah pintu besi. Cahaya putih menyembur dari segala arah. Sosok berjubah hitam menjerit, "Tidak!" Pintu besi perlahan menutup, detakannya menghilang. Suara jeritan lenyap, ruangan kembali sunyi. Di luar, pohon beringin perlahan berubah menjadi debu. Nama-nama yang terukir satu persatu menghilang. Lentera Arga padam, namun wajahnya kini tersenyum. "Terima kasih, Ron." Ayah Naila memeluk putrinya untuk terakhir kali. "Jangan cari ayah lagi, nak. Hiduplah dengan bahagia." Tubuhnya berubah menjadi cahaya, lalu menghilang bersama seluruh penghuni kampung pengembalian. Kabut perlahan menghilang, gerbang batu runtuh, rumah-rumah tua lenyap. Saat matahari terbit, yang tersisa hanyalah hutan. Tidak ada kampung, tidak ada jalan, seolah tempat itu tidak pernah ada. 6 bulan kemudian, Roni kembali bekerja. Namun kali ini, ia tak lagi mengambil perjalanan malam. Suatu hari, seorang penumpang bertanya, "Mas, benarkah ada kampung yang tidak ada di peta?" Roni hanya tersenyum. "Lewat saja jalan utama. Kadang, tidak semua jalan pintas membawa kita lebih cepat sampai." Sahabat Cibet Misteri, terkadang yang paling menakutkan bukanlah tempat angker, tapi pilihan yang kita ambil ketika dihadapkan pada jalan yang terlihat lebih mudah. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat agar kita selalu berhati-hati dalam setiap perjalanan. Terima kasih sudah mengikuti serial Kampung yang Tidak Ada di Peta. Dari awal hingga akhir, jangan lupa subscribe Cibet Misteri karena kisah berikutnya akan lebih gelap, lebih mencekam, dan diangkat dari misteri-misteri yang dipercaya masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Sekian dulu cerita kali ini. Saya Hadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.